tashfa'u fatu'jaru. Innar rajul sak temene wong lanang iku la yas'aluni yaktini jaluk sapa rajul ing ingsun asy'ah ing suci situng fa amna'uhu moko nyegah sapa ingsun ing ar-rajul hatta tasfa'u sampai nulongi sapa sira kabeh ing rajul, sampai nulungi sira kabeh ing rajul ya. Fatu jaru moko den ganjar sapa sira kabeh. Innar rajul la yas'aluni asy-syai'a fa amna'uhu. Ini menjelaskan tentang dorongan untuk memberi pertolongan atau syafaat kepada sesama kita umat Islam di dunia, jadi syafaat hatta tasfa'u, hingga kalian menolong atau memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada seorang laki-laki itu fatu jaru, sehingga kalau kamu menolongnya maka kamu akan diganjar, akan mendapatkan pahala. Jadi Nabi itu adalah seorang yang raufun rahim. Nabi diutus oleh Allah untuk menyebarkan kasih sayang, menyebarkan rahmah, menolong umatnya, memberikan petunjuk kepada mereka. Dan Nabi yas'a fi qada'il hawaij, senantiasa membantu umatnya, menolong umatnya, memenuhi apa yang menjadi permintaan mereka. Jadi sahabat itu kalau butuh atau membutuhkan pertolongan dan membutuhkan sesuatu, datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami punya hajat. Ya Rasulullah, kami punya masalah. Ya Rasulullah, bantu kami. Jadi mereka, para sahabat itu tidak malu setiap mereka punya masalah, setiap mereka punya hajat, setiap mereka punya kebutuhan, selalu mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi menyambut mereka, membantu, menolong. Tidak pernah Nabi ketika sahabat datang kepada Nabi meminta pertolongan, Nabi menolaknya, Nabi mengusirnya, karena Nabi diutus oleh Allah untuk apa? Untuk menjadi penyebar rahmah dan kasih sayang. Dikatakan innar rajul la yas'aluni syai'. Nah, ini gambaran bagaimana sahabat itu setiap mereka memiliki masalah, hajat, selalu datang kepada Nabi. Digambarkan di dalam hadis ini, kata baginda Nabi besar Muhammad,
Innar rajul la yas'aluni syai'ah. Sesungguhnya seorang laki-laki daripada sahabatku, la yas'aluni, sungguh meminta sesuatu kepadaku. La yas'aluni asyai'ah. Jadi para sahabat itu kalau butuh sesuatu datangnya kepada Nabi, mintanya kepada Nabi. Ya, enggak sungkan. Ya Rasulullah, kami minta sedekah. Ya Rasulullah, bantu kami. Ya Rasulullah, tolong kami. Ya Rasulullah, kami butuh ini, kami butuh itu. Datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi mengatakan, innar rajul, sesungguhnya seorang laki-laki daripada sahabatku, sungguh dia meminta sesuatu kepadaku. Fa'amna'uhu, lalu aku menolaknya. Katanya Nabi tidak pernah menolak. Katanya Nabi setiap datang sahabat minta bantuan, minta sesuatu kepada Nabi, Nabi selalu menyambut mereka. Apa maksud dari fa'amna'uhu? Maka aku menolak permintaannya. Padahal dikatakan ma su'ila fi syai'in faqala la qat. Itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak beliau. Ma su'ila fi syai'in, Nabi tidak pernah diminta sesuatu faqala la, lalu kemudian Nabi mengatakan tidak. Artinya selalu iya. Selalu iya dalam artian apa? Kalau sesuatu itu baik, maka Nabi tidak pernah menolaknya. Tidak pernah Nabi mengatakan la, tidak, jangan, tidak pernah. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'alaan yang belajar mulai umur 10 tahun kepada baginda Nabi besar Muhammad, maqala li, kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi itu tidak pernah melarang mengatakan ini jangan dikerjakan, la ta'mal, la taf'al hadza. Ya Anas, tidak pernah Nabi melarang untuk melakukan sesuatu. Dan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala. Faqala la qat, jadi Nabi tidak pernah diminta tentang sesuatu, faqala la, lalu kemudian Nabi mengatakan la, tidak, qat, sama sekali. Maka apa arti dari fa'amna'uhu, maka aku menolaknya? Apakah Nabi mengatakan la? Tidak. Jadi fa'amna'uhu itu bukan berarti ketika sahabat ini meminta sesuatu kepada Nabi, lalu Nabi menolak, lalu kemudian Nabi menolaknya, bukan berarti Nabi mengatakan tidak. Karena Nabi tidak pernah diminta sesuatu oleh sahabatnya, faqala la qat, lalu kemudian Nabi mengatakan tidak. Maka kata para ulama, fa'amna'uhu artinya adalah as-sukut, diam. Jadi tidaknya Nabi itu diam. Nabi itu ketika diminta sesuatu pernah terucap dari lisan Nabi kata la atau tidak. Tapi apa? Menolaknya Nabi adalah as-sukut, diam. Diam itu berarti Nabi menolaknya. Hatta tashfa'u, hingga, kata baginda Nabi besar Muhammad. Nah ini kan ada satu laki-laki daripada sahabatnya meminta sesuatu kepada Nabi. Nabi diam. Nabi diam, artinya Nabi tidak serta-merta memenuhi permintaan sahabat itu, tapi Nabi menawarkan kepada para sahabat yang lain. Apa kata baginda Nabi besar Muhammad? Hatta tashfa'u. Ini ada
datang kepadaku meminta bantuan, meminta sesuatu kepadaku, hatta tashfa'u, menawar pada sahabat yang lain, hatta tashfa'u, hingga kalian para sahabat-sahabat yang lain memberikan pertolongan kepada laki-laki ini. Ya, dia menginginkan, membutuhkan sesuatu, datang kepadaku, fa'amna'uhu, aku tidak bisa memenuhinya, tapi Nabi tidak mengatakanlah hatta tashfa'u, ayo sahabat yang lain yang bisa membantu, bantu mereka, bantu dia. Kalau kamu bisa membantunya, fatu'jaru, maka kamu akan diberi pahala, diganjar, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang mensyafaati atau memberikan pertolongan kepada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu kalau mampu memberi, maka Nabi memberi. Kalau Nabi tidak mampu memberi, maka Nabi menawarkan kepada sahabat yang lain, tashfa'u tu'jaru, ayo, ini sahabat datang kepadaku membutuhkan sesuatu, tolong dia. Siapa yang mampu, siapa yang bisa, tu'jaru, maka akan mendapatkan pahala. Maka datanglah sahabat yang lain, lalu kemudian memberi apa yang menjadi permintaan dari ar-rajul yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innar rajul la yas'aluni syai' fa amna'uhu hatta tashfa'u fatu'jaru. Jadi misal ada seseorang yang datang di engkau, misal minta bantuan kadinto abdina taro nyuwun pertolongan da ajunan nikah butuh nikah. Oh iya deki pola bade sebisa abanto beunah. Terus engkau ngatue selain ya reh puturiah pola kaki bisa abanto gitu. Mun engkau tak bisa, engkau nyari orang lain sebisa abanto, orang gelek seminta bantuan engkau. Begitulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap sahabat yang datang kepada Nabi mengadukan hajatnya, permintaannya, kalau Nabi tidak bisa memenuhinya, Nabi diam. Nabi tidak mengatakanlah, tapi Nabi menawarkan kepada sahabat yang lain untuk menolongnya. Dan Nabi mengatakan, tu'jaru, kalau kamu bisa menolong, maka kamu akan diganjar, akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syafa'ah fid dunya. Syafa'ah fid dunya. Syafa'ah itu adalah apa yang dikatakan syafa'ah? Syafa'ah itu at-tawassut lil ghair. Itu syafa'ah. At-tawassut lil ghair. Menengahi at-tawassut lil ghair. Menengahi untuk orang lain. Ada seseorang datang kepada Nabi meminta sesuatu. Nabi menawarkan kepada sahabat yang lain yang bisa membantu seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, kalian yang mampu memberikan syafaat tu'jaru, maka kalian akan diganjar. Jadi syafaat itu menjadi wasilah pertolongan orang lain. At-tawassut lil ghair, menjadi wasilah pertolongan untuk orang lain. Itu syafaat, menjadi wasilah pertolongan untuk orang lain. Dan syafaah itu terkadang imma fid dunya,
syafaat di dunia, ini syafaat di dunia. Wa imma kelak ada syafaah fil akhirah, pertolongan di akhirat. Nah, ini yang dimaksud adalah asy-syafa'ah fi umurid dunia, atau memberikan pertolongan di dalam masalah-masalah dunia. Ya. Misal menjadi penengah untuk seseorang, kepada orang lain agar bisa membantunya. Ada orang lain agar bisa membantunya. Nabi itu tashfa'u tu'jaru. Jadi ada 3 ajul yang datang kepada Nabi, lalu kemudian Nabi dan para sahabat yang ditawarkan untuk mampu memberikan pertolongan kepada rajul. Ya. Jadi Nabi termasuk nolong kiyah. Sahabat yang memberikan pertolongan juga termasuk nolong kiyah. Jadi Nabi nolong tapi tak langsung. Atau misal kita punya masalah, punya sengketa dengan orang lain. Kita mengharap orang lain itu memaafkan kita. Lalu kemudian kita meminta bantuan kepada orang lain untuk apa? Untuk membantu kita agar dia memaafkan kita. Ya. Jadi kita punya masalah dengan si A. Kita ingin si A itu memaafkan kita. Tapi kalau kita minta maaf langsung, si A tidak akan memaafkan. Maka kita cari orang lain, si B, untuk membantu kita agar si A memaafkan kita. Berarti dia memberikan syafaah. Si B itu memberikan syafaah pertolongan kepada kita untuk apa? Membantu sehingga si A memaafkan kita atau menolong kita. Ini dalam urusan dunia. Syafaah min umurid dunia. Urusan apa aja, terserah. Masalah apa aja, kebutuhan apa-apa. Isfa'u tu'jaru, kata baginda Nabi besar Muhammad. Apapun yang butuh pertolongan, maka tolonglah mereka. Kalau kamu mampu memberikan syafaat pertolongan di dunia, bukan di akhirat. Ya, di akhirat ada syafaat. Seorang mukmin mampu memberikan syafaat kepada mukmin yang lain, dan syafaatul uzma itu dipegang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada syafaat di dunia, tadi gambarannya, ada syafaat kelak di akhirat. Syafaat kelak di akhirat banyak. Syafaatnya Nabi kepada ahlil mauqif fil mahsyar, kepada orang-orang yang berdiam di mahsyar, sehingga mereka tidak lama berada di mahsyar, mereka segera dipindahkan sehingga mereka Allah masukkan dalam sorga. Itu syafaat sehingga tidak terkena panasnya matahari di mahsyar, atau syafaat bagi penduduk neraka sehingga Allah ringankan mereka dari siksa neraka karena syafaat. Juga syafaatnya Nabi bagi penduduk sorga. Apa syafaatnya Nabi bagi penduduk sorga? Nabi memberikan pertolongan untuk menaikkan derajat mereka. Jadi penduduk sorga itu memiliki derajat yang berbeda-beda. Kalau mendapatkan pertolongan dan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad,
Allah angkat derajatnya berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaatnya Nabi kelak di akhirat itu berbeda-beda, bermacam-macam. Nah, ini berbicara tentang apa? Asy-syafa'ah min umurid dunya. Jadilah penolong kepada sesama, pemberi syafaat daripada masalah-masalah dunia. Tapi ingat, jangan memberikan pertolongan atau syafaat min umurid dunya tentang hal-hal yang dilarang di dalam agama. At-ta'awun fil bir, memberi atau saling tolong menolonglah di dalam kebaikan, bukan di dalam maksiat dan sesuatu yang dilarang. Misal orang ngecoh, joh syafaatin nisar melarat sing ngecoh, benida dia. Jadi isfa'u tu'jaru, berilah syafaat, pertolongan kepada saudaramu, maka kamu akan diganjar. Artinya apa? Dalam hal-hal yang baik. Beri pertolongan dalam hal-hal yang baik. Maka misal ada orang ingin membeli sesuatu. Ada orang ingin membeli sesuatu. Tapi yang punya barang itu tidak mau menjualnya. Barang itu tidak mau dijual, tapi dia ingin membeli. Maka datanglah kepada orang lain, minta bantuan. Coba engkau terus meli barang ruah, kece melabi kakek entaren, engkau terus meliah pola ibeki. Itu fil mubah, dalam sesuatu yang mubah, ya. Bahkan hal yang mubah kalau diniati untuk menolong sesama akan mendapatkan pahala. Akhirnya ekoca ada di wajah terus melihat sepeda nak kakek, jual ra penisar rajutan di sepeda, ben bisa jalan larang. Akhirnya berkat orang ini, akhirnya si pemilik sepeda mau menjual sepedanya. Aja termasuk syafaat, nolongin. Sepertama abang entar tak jual, pas minta tolong de orang lain kela entar dak sandi sepeda, akhirnya pasti jual. Itu namanya memberikan syafaat, pertolongan. Isfa'u tu'jaru. Berilah syafaat kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan di dunia, maka kalian akan diganjar. Tentu apa? Hal memberikan pertolongan hal-hal yang baik, kan pertolongan hal yang haram. Al-mutalabah biwasilah, itu syafaah. Jadi syafaah itu al-mutalabah biwasilah, meminta sesuatu dengan perantara orang lain. Sebenarnya yang membutuhkan kita, tetapi kita membutuhkan sesuatu itu dengan bantuan orang lain. Itu syafaah. Al-mutalabah biwasilah. Nah, orang yang menjadi perantara itu, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu'jaru al-ajr al-ithabah, pahala, ganjaran. Siapa yang memberi pahala? Wal muthib huwallah. Yang memberi pahala adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ingin pahala, sering-seringlah, banyak-banyaklah membantu orang lain. Banyak-banyaklah memberikan syafaat kepada orang lain. Min umurid dunia, daripada urusan dunia, tentu yang tidak dilarang di dalam agama. Hal yang mubah pun bisa jadi orang yang menolong itu mendapatkan pahala, apalagi membantu di dalam kebaikan. Membantu kebaikan, ya. Isfa'u tu'jaru. Innar rajul la ya'malu awil mar'ah bi ta'atillahi ta'ala 60 sanah
thumma yahduruhumal mautu fayudarrani fil wasiyah fatajibu lahuman nar. Innar rajul sak temene wong lanang iku layak maluh yaktine nglakoni sapa rajul awil ma'ata utawa sak temene wong wadon bi ta'atillah kelawan taat ing Allah taala sitine kelawan sewidak sanatan opone tauni summa yahduruhuma moko oleh hadir dateng hadir teko ing rajul lan mar'ah al mautu apa pati fayudarrani moko gawe melarat fayudarrani moko gawe melarat gawe kemelaratan sapa rajul lan mar'ah fil wasiyati ing dalam wasiat fatajibu maka wajib lahuma kaduwe rajul lan mar'ah apa annaru neraka. Nah ini orang masuk neraka sebab mempersulit di dalam wasiat ya. Jadi yang menjadikan dia masuk neraka adalah dirinya sendiri. Bayangkan bagaimana seseorang yang meninggal dunia masuk neraka disebabkan dirinya sendiri yang mempersulit wasiat. Wasiat itu diperbolehkan hanya sepertiga dari tirkah. Adapun selebihnya dari sepertiga dari tirkah maka harus biridol harus seizin dan mendapatkan ridho dari ahli waris kalau lebih dari sepertiga. Jadi tirkah itu boleh diberikan kepada ahli waris setelah apa? Setelah membayar hutang, biaya tajhiz, lalu kemudian wasiat untuk membayar wasiat yang tidak lebih dari sepertiga tirkah. Atau punya hutang kepada Allah, hutang kepada manusia, selesaikan dulu baru tirkah itu diberikan kepada ahli waris. Nah, ketika seseorang itu berwasiat lebih dari sepertiga, nah ini kan melanggar. Tidak boleh wasiat itu diberikan dilaksanakan ketika lebih dari sepertiga tirkah. Kalau dilaksanakan maka itu akan mempersulit atau membahayakan, celakai ya, orang yang meninggal dunia. Innar rajul la ya'malu awil mar'ah bi ta'atillah sittina sanah. Sesungguhnya seorang laki-laki ataupun perempuan telah beribadah taat kepada Allah, salat, puasa, zikir selama hidupnya selama 60 tahun. Selama hidupnya 60 tahun hidup dalam keadaan ibadah, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yahduruhumal maut, lalu kemudian laki dan perempuan itu meninggal dunia. Al-maut datang kepadanya. Artinya meninggal dunia setelah beribadah selama 60 tahun. Tapi sayangnya walaupun dia telah beribadah 60 tahun, selama 60 tahun, di detik-detik kematiannya, di akhir-akhir hidupnya, dia berwasiat mempersulit dirinya sehingga dirinya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala berkat wasiatnya. Fayudarrani fil wasiyah. Dia berwasiat sebelum meninggal dunia, berwasiat
dengan lebih dari sepertiga tirkah. Nah, ini kan nggak boleh berwasiat lebih dari sepertiga tirkah, atau seluruh tirkahnya diwasiatkan disuruh berikan kepada misal seseorang yang ditentukan, yang dituju oleh si mayit kelak misalnya. Sehingga apa? Sehingga ahli waris melo apa-apa. Karena sudah diwasiatkan lebih dari sepertiga tirkah. Lebih dari sepertiga tirkah. Maka sebab ia ketika hidup berwasiat lebih dari sepertiga tirkah, yudarrani fil wasiyah, dia masuknya ke dalam sorga kelak akan sulit. Dia akan sulit masuk ke dalam sorga, sehingga Allah masfatajibu lahuman nar, maka wajiblah baginya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya apa? Hanya darra fil wasiatnya yang mempersulit dia untuk masuk ke dalam sorga Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia Allah masukkan ke dalam neraka. Kenapa wasiatnya mempersulit dirinya masuk ke dalam sorga? Karena dia berwasiat dengan wasiat yang dilarang, yaitu lebih dari sepertiga tirkah. Ya, hati-hati, jangan berwasiat lebih dari sepertiga tirkah. Itu akan mempersulit dirinya kelak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru fatajibul lahuman nar, justru neraka wajib baginya. Atau dia ada niat untuk apa? Untuk menghalangi ahli waris dari tirkah. Punya niat menghalangi ahli waris dari tirkah, agar ahli warisnya tidak mendapatkan tirkah. Dia wasiatkan seluruh harta bendanya. Nah, itu justru kalau akan mempersulit dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia mengatakan kepada ahli waris, saya punya hutang ini, nanti bayarkan ya, ambilkan dari tirkah saya, habiskan untuk hutangku, hutangnya ini. Padahal tadi otang, padahal dia nggak punya hutang, tapi bilang ya hutang. Dengan tujuan apa? Tujuan supaya ahli warisnya tidak mendapatkan tirkah. Nah, ini yang seperti ini yang kelak akan menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadzubillah. Ya. Maka kalau ingin berwasiatlah tidak lebih dari sepertiga, dan jangan punya niat untuk menghalangi ahli waris dari mendapatkan tirkahnya. Kata baginda Nabi besar Muhammad kepada siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas cuma punya satu anak. Kamu itu lebih baik meninggalkan ahli warismu dalam keadaan agniya, dalam keadaan kaya, daripada kamu meninggal dunia dan kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Jadi orang monsoki hari lebih bagus dengan kancing Nabi, cek petada artanah, tinggalkan tirkah gela untuk apa? Untuk ahli warisnya. Cek sampai orang soki mate pah anang miskin kapi tak oleh warisan. Wallahu a'lam.